Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala abdillahi wa rasulihi nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Di antara perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya kepada kita sebagai seorang muslim adalah memiliki sikap kepedulian terhadap muslim lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu akhul muslim." Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. La yadhlimuhu wala yuslimuh. Tidak boleh dia menzaliminya dan janganlah dia menelantarkannya. Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Barang siapa dia berusaha untuk memenuhi kebutuhan atau keperluan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu minhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Dan barang siapa melapangkan kesusahan yang ada pada seorang muslim, niscaya Allah pasti akan melapangkan kesusahan di antara kesusahan yang dia alami kelak di hari kiamat. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa menutupi kekeliruan, kesalahan yang dilakukan oleh seorang muslim, maka Allah pun akan menutupi kekeliruan dan kesalahannya. Di dalam hadis tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwasanya sejatinya seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain. Dia harus senantiasa berusaha untuk menolong saudaranya. Tidak boleh dia abaikan, tidak boleh dia acuhkan ketika saudaranya tersebut sedang berada dalam kesulitan, sedang berada dalam kesusahan. Maka dari itu, kita sebagai seorang muslim selayaknya kita memiliki sikap kepedulian terhadap sesama. Kita berusaha untuk membantu saudara kita yang mereka sedang membutuhkan bantuan, yang mereka sedang membutuhkan pertolongan, dengan harapan Allah Subhanahu wa taala pun akan berikan kepada kita pertolongan dan pahala yang besar kelak di akhirat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa dia melapangkan kesusahan seorang muslim, seorang mukmin di dunia, niscaya Allah pasti akan melapangkan kesusahannya kelak di hari kiamat. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi biha fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa dia memberikan kemudahan kepada seorang yang dia sedang sulit, seperti misalkan dia sedang kesulitan untuk melunasi hutang-hutangnya, maka dia berikan kemudahan dengan cara diberikan tambahan waktu untuk pelunasannya atau kemudahan-kemudahan yang lain, bahkan jika memungkinkan dia hapuskan hutang-hutang tersebut atau dia ringankan hutang-hutang tersebut. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Dan Allah akan senantiasa berada dalam pertolongan terhadap seorang hamba selama hamba tersebut dia senantiasa berusaha untuk menolong saudaranya. Maka di dalam dua hadis tadi terdapat keutamaan yang besar bagi seorang yang dia berusaha untuk memenuhi hajat seorang muslim lainnya. Dan jikalau ternyata dia tidak bisa untuk membantunya secara langsung, maka dia bisa untuk menjadi syafaat, menjadi perantara bagi orang yang membutuhkan, menyampaikan hajatnya kepada orang-orang yang bisa memenuhi hajat tersebut, orang yang bisa membantunya,
Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha, wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha, wa kana Allah ala kulli syai'in muqita." Barang siapa dia memberikan syafaat yang baik, dia menjadi perantara dalam hal yang baik, maka dia akan mendapatkan bagian dari kebaikan yang akan didapatkan oleh orang yang membutuhkan tersebut. Dan barang siapa dia justru menjadi syafaat dalam hal yang buruk, maka dia pun akan mendapat bagian dari dosa tersebut. Wa kana Allah ala kulli syai'in muqita, dan Allah Maha mampu, Allah Maha menyaksikan, Allah Maha tahu terhadap hal-hal yang dilakukan oleh hamba tersebut. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ada orang datang meminta kepada beliau ada satu hajat yang ingin dipenuhi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi kepada para sahabat yang berada di sekitar beliau, "Isfa'u tu'jaru." Jadikanlah diri kalian sebagai syafaat-syafaat, sebagai perantara-perantara kebaikan, menyampaikan hajat orang yang membutuhkan kepada orang lain yang bisa memenuhi kebutuhannya. Jikalau dia tidak bisa untuk membantu secara langsung, maka dia bisa untuk mengantarkan atau menyampaikan hajat orang yang butuh kepada orang-orang yang bisa memenuhi hajat orang tersebut. Tu'jaru, niscaya kalian akan mendapatkan pahala. Maka dari ayat dan hadis tersebut menunjukkan kepada kita bahwasanya di antara sifat yang harus dimiliki oleh seorang muslim adalah dia harus senantiasa memiliki kepedulian terhadap saudara-saudaranya yang butuh. Jikalau dia bisa membantunya secara langsung, dia sendiri yang membantu, maka itulah yang dia lakukan. Jikalau dia tidak bisa membantunya, maka setidaknya dia menjadi syafaat di dalam kebaikan untuk bisa memenuhi kebutuhan saudaranya yang sedang membutuhkan bantuan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang senantiasa berusaha untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita dan memberikan pahala kepada kita dari usaha maupun upaya yang kita lakukan di dalam membantu saudara-saudara kita semuanya. Demikian, wassallallahu nabiyana Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.